Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1171. Tidak peduli apa, masuklah dan mengobrol. Kita bisa bicara pelan-pelan jika ada yang ingin kita bicarakan. Nyeun mempersilakan hantu itu masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Mungkin selama mengobrol, ingatannya akan terstimulasi. Baiklah, cepat masuk. Moji pun setuju, dan para pengawal rahasia di sekelilingnya pun segera memberi jalan. Kalau begitu, baiklah. Akhirnya, atas undangan hangat, semua orang, hantu itu akhirnya setuju untuk masuk. Hantu. Panggil saja aku Guli. Kenapa kamu keras kepala sekali? Namamu hantu. Moji bergumam, menunjukkan rasa tidak puasnya. Setelah kehilangan ingatannya, kenapa emosinya bisa berubah? Aku tidak seperti dirimu, balas hantu itu. Kali ini aku datang ke sini untuk membicarakan kerja sama denganmu. Hantu itu berkata langsung ke intinya, aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Aku ingin meminjam beberapa orang darimu. Aku ingin menyelamatkan orang. Ghost ragu sejenak, tetapi tetap mengatakannya. Karena Li Mei memintanya untuk menyerang Ye Shikai, seharusnya bisa dijelaskan bahwa orang-orang di pihak Ye Shikai menentang Li Mei. Dalam hal ini, musuh dari musuhku juga seorang teman. Hal terpenting adalah Ghost merasa bahwa orang di depannya tidak boleh berkomplot melawannya. Dengan cara ini, jika mereka benar-benar dapat mencapai kerjasama, mereka seharusnya tidak membakar jembatan setelah melewatinya. Apa, hantu? Kau ingin menyelamatkan seseorang? Siapa? Tanya Moji segera. Yah, dia pacarku. Oh, itu Gusin. Nyeun mengangguk, lalu tiba-tiba menepuk pahanya dan berteriak, apa? Gusin diculik. Benar sekali. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak akan menyembunyikan kebenaran. Li Mei, penyanyi utama Rose Band, menculik Gusin untuk mengancamku agar menyerang. Bosmu. Ghost tampak sedikit tidak percaya diri. Memang, dia meminta bantuan. Terlebih lagi, dia telah menyerang Ye Shikai sebelumnya. Dia sangat khawatir Myeun dan Moji akan menolaknya. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena Gusin dalam masalah, sudah menjadi kewajiban kita untuk menyelamatkannya. Myeun setuju tanpa berkata apa-apa. Meskipun Gusin tidak menyukai mereka, itu hanya karena latar belakang istana dunia bawah. Namun, bagaimanapun juga, Bu Yuan adalah salah satu dari mereka, dan Gusin tentu saja juga salah satu dari mereka. Sudah menjadi kewajiban mereka untuk menyelamatkannya. Myeun percaya bahwa meskipun Ye Shikai ada di sana, dia akan membuat keputusan yang sama. Apa? Hantu itu terkejut karena Myeun akan setuju begitu saja. Namun, bukankah ini yang sebenarnya diinginkannya? Baiklah, terima kasih banyak. Karena kau telah menolongku, aku akan menganggapmu sebagai teman. Jika kau datang ke Laut Cina Timur di masa mendatang, aku akan mentraktirmu makan. Kerutan di dahi Ghost perlahan mengendur. Ini dianggap sebagai solusi untuk masalah besar. Ghost, kau benar-benar tidak mengenali kami. Kau sama sekali tidak punya ingatan tentang kami. Putri Iblis memberi isyarat kepada Ghost untuk melihat penjaga rahasia di belakangnya. Sejumlah besar dari mereka dibawa keluar oleh Ghost. Ia berharap rangsangan kesan ini dapat mengembalikan ingatannya. Aku percaya apa yang kau katakan. Karena kita pernah bertemu sebelumnya, ini adalah takdir. Aku berterima kasih padamu karena telah menolongku kali ini. Aku juga berjanji bahwa jika kau membutuhkan bantuanku di masa depan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menolongmu. Makna dari hantu itu sangat jelas. Hubungan mereka hanya sebatas saling membantu, dan paling-paling hanya saling mentraktir makan atau semacamnya. Oh, ngomong-ngomong, kami punya pil yang terbuat dari teratai salju Gunung Putih di sini. Apakah kamu ingin mencobanya? Mungkin itu bisa membantumu memulihkan ingatanmu. Nyeun tiba-tiba teringat bahwa dia datang ke sini untuk memberinya pil. Sekarang setelah hantu itu datang berkunjung, mereka saling bertukar pandang dan berpikir, mengapa tidak? Meneguknya saja. Jika itu bisa memulihkan ingatannya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi jika pil itu tidak mempan, maka lupakan saja, karena keadaan sudah seperti ini, mari kita bahas bagaimana cara menyelamatkan orang. Pada akhirnya, Nyeun menyerah pada ide ekstrim ini. Jika ada sesuatu, lebih baik kita bahas dengan baik. Bagaimana saya bisa merasa nyaman dengan keramahan seperti itu dari Tuan Zeng? Pada saat yang sama, Zeng Ji mentraktir Ye Shikai dengan jamuan makan kecil setiap 3 hari dan jamuan makan besar setiap 5 hari, dan juga memperkenalkan banyak selebritas dari Laut Cina Timur kepada Ye Shikai, termasuk banyak mitra keluarga Zeng. Tentu saja, Ye Shikai tahu bahwa orang-orang ini seharusnya condong ke pihak Zeng Ji. Perpecahan internal keluarga Zeng telah berlangsung lama, dan ada begitu banyak orang yang menonton di luar, jadi tentu saja beberapa orang akan memihak. Zeng Ji mencoba yang terbaik untuk memenangkan dukungan dari pasukannya, termasuk Ye Shikai. Puan Ye, Anda terlalu sopan. Datanglah dan cicipi. Restoran ini mempertemukan para koki terkenal dari seluruh dunia. Zeng Ji menjentikkan jarinya, dan banyak pelayan membawa banyak hidangan lesat. Ye Shikai telah menyantap banyak hidangan asing yang terkenal, tetapi sejujurnya, dia belum menyantap banyak hidangan lokal yang terkenal. Terima kasih, saya bisa melakukannya sendiri. Ngomong-ngomong, Tuan Zeng, apakah Anda sudah mengambil tindakan?
Anda tidak bisa selalu berada dalam kebuntuan dengan orang-orang dalam keluarga itu. Setelah 3 putaran minum, tibalah saatnya untuk mulai bekerja. Jika Zheng Ji biasanya mengundangnya ke sebuah jamuan makan hanya untuk menjilatnya, maka kali ini, dalam acara formal seperti itu bukan hanya untuk makan. Sebenarnya, saya sudah memikirkan langkah selanjutnya, tetapi itu memerlukan bantuan Tuan Ye dan Nona Ji. Aku masih butuh bantuan Ji Qian. Ye Shikai bergumam, matanya perlahan tertuju pada mangkuk dan sumpit tambahan di sampingnya. Mungkinkah? Ledakan. Pintu kayu perlahan dibuka dan Zheng Ji berdiri. Haha, Nona Ji, selamat datang di Donghai. Maaf atas keramah tamahannya. Zheng Ji menghampiri dan mengucapkan beberapa patah kata sopan. Sebaliknya, Ye Shikai terkejut. Dia tidak menyangka Ji Qian akan datang ke Donghai. Itu tidak masuk akal. Jika dia datang, mengapa dia tidak memberitahu Ye Shikai sebelumnya? Ayo, Nona Ji, silakan duduk. Qian, kamu juga di sini. Ye Shikai sedikit malu. Bagaimanapun, Ji Qian datang tiba-tiba. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ji Qian melepas kacamata hitamnya, masih terlihat seperti wanita yang cantik dan keren. Masalah hantu lebih merepotkan. Ye Shikai dan Ji Qian sedang mengobrol, dan Zheng Ji tidak menyela pembicaraan mereka. Dia hanya berdiri diam, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau akan datang? Ye Shikai berkata dengan lembut. Lagi pula, Zheng Ji duduk di sebelahnya, jadi tidak nyaman untuk berbicara dengan suara keras. Ada apa? Apa aku perlu memberitahumu saat aku datang ke sini? Anda, Tuan Ye, sebenarnya itu ideku. Zheng Ji terbatuk 2 kali dan menyela perkataan Ye Shikai, aku meminta Nona Ji untuk datang ke sini di tengah jadwalnya yang padat sehingga kita bisa membicarakannya bersama. Aku di sini untuk mewakili keluarga Ji. Ji Qian berkata dengan enteng. Entah mengapa, dia tampak marah saat datang ke sini kali ini. Tidak apa-apa jika dia tidak memberitahu Ye Shikai, tetapi nadanya pun acuh tak acuh. Bab 1172. Ucapkan terima kasih kepada ayahmu untukku. Zheng Ji mengangguk dan berkata. Ji Qian dapat mewakili keluarga Ji dengan persetujuan Ji Tao, dan mengirim Ji Qian juga menunjukkan kepercayaannya padanya. Penyatuan 2 kekuatan besar tidak akan semudah itu, dan keputusan Ji Tao untuk menjadikan Ji Qian sebagai perwakilan penuh juga memudahkan Zheng Ji. Lagi pula, dalam hal senioritas, Zheng Ji dan Ji Qian berasal dari generasi yang sama, dan komunikasi di antara mereka lebih mudah. Zheng Ji seharusnya merasa sangat beruntung. Ji Qian dan Ye Shikai memiliki hubungan yang sangat dekat. Begitu Ji Qian berhasil ditaklukkan, itu sama saja dengan memenangkan setengah Ye Shikai. Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan adalah pasukan bantuan eksternal terkuat. Ye Shikai cukup tertekan. Meskipun Ji Qian duduk di sebelahnya, dia pura-pura tidak mendengarnya. Dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya menjawab dengan dan oh. Lupakan saja, ayo makan dulu. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ji Qian merajuk, berdasarkan pemahaman saya tentang wanita, saya tahu bahwa wanita yang sedang marah tidak boleh terus-menerus bertanya, mengapa. Dia harus menunggu sampai dia tenang. Kebetulan ada meja penuh hidangan lezat yang dipesan oleh Zheng Ji, jadi Ye Shikai tidak ragu untuk mengambil sumpit dan mulai makan. Kau hanya tahu cara makan. Kau akan sangat kenyang sampai kau akan mati. Ji Qian bergumam dengan suara rendah yang hanya bisa didengarnya, dengan sedikit amarah yang terpancar di wajahnya. Dalam beberapa hari, keluarga akan mengadakan upacara pengorbanan di pegunungan di luar Laut Cina Timur. Ini adalah acara terpenting tahun ini bagi keluarga. Pada saat itu, garis langsung dan agunan keluarga, para tetua, dan pelayan semuanya akan pergi ke gunung untuk mempersembahkan kurban. Saya telah menerima informasi bahwa pihak oposisi dalam keluarga akan mengambil tindakan untuk mengganggu pengorbanan. Zheng Ji mengungkapkan berita yang sangat rahasia itu kepada keduanya, tetapi Ye Shikai tidak bersemangat. Sebaliknya, dia skeptis. Dari mana Zheng Ji mendapatkan informasi bahwa dia tahu mereka akan mengganggu proses pengorbanan? Ini terlalu mencurigakan. Bagaimana jika informasi itu salah? Bukankah itu akan membuang-buang waktu? Yang lebih buruk, mereka akan dikalahkan oleh lawan-lawan mereka. Puan Zheng, apakah informasi ini dapat dipercaya? Seperti yang diharapkan, Ji Qian juga bersikap skeptis. Untuk operasi besar, seseorang tidak dapat membuat keputusan gegabah berdasarkan 1 atau 2 informasi. Seseorang harus sangat berhati-hati. Tenang saja, tidak ada masalah sama sekali dengan keaslian informasi itu, Zheng Ji meyakinkan keduanya. Karena Tuan Zheng sudah berkata demikian, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Katakan saja padaku rencana apa yang sudah kau buat. Ye Shikai berkata terus terang. Mereka dianggap sebagai bantuan luar negeri Zheng Ji dan semua rencananya dibuat olehnya. Tidak ada yang bisa dikatakan selain melaksanakannya. Puan Ye, Anda memang orang yang jujur. Zheng Ji sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mengacungkan jempolnya. Puan Zheng, keluarga Ji pasti akan membantu Anda. Semua informasi yang Anda minta saya cari terakhir kali ada di sini. Ji Qian mengeluarkan tas arsip dari tasnya dan menyerahkannya kepada Zheng Ji. Ini semua adalah kerja keras Ji Yu. Sekarang Ji Yu masih berselisih dengan Ji Tao tentang pernikahan itu.
Jika bukan karena campur tangan Jiqian, mungkin tidak akan ada petunjuk ini. Saya butuh 2 orang untuk memimpin umat di pegunungan pada hari pengorbanan. Hantu, apakah kamu yakin kamu di sini? Nama saya Guli. Baiklah, baiklah, Yu. Oh tidak, Guli, apakah kamu yakin kamu di sini? Nyeon menunjuk ke villa di depan. Sejujurnya, memang sulit untuk membuat semua orang di Istana Dunia Bawah terbiasa dengan nama Guli secara tiba-tiba. Kamu tahu, sebagian besar orang di sini telah hidup bersama hantu itu setidaknya selama 3 tahun, dan nama hantu itu juga terukir dalam di hati setiap orang. Benar sekali, Gusin dikurung di sini. Ghost melihat belasan penjaga rahasia di sekitarnya, begitu pula Myeon dan Moji, dan merasa jauh lebih tenang. Setidaknya mereka tidak kalah dengan Li Mei dalam hal jumlah. Dan kali ini adalah serangan diam-diam dalam kegelapan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Detektor pencitraan termal. Myeon berkata dengan lembut, dan seorang penjaga rahasia segera mengambil peralatan itu dan dengan hati-hati memeriksa bagian luar villa. Tuan, ada sedikitnya 20 orang di dalam, dan ada patroli di luar. Bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok akan membebaskan personel patroli di luar. Kelompok kedua akan berdiri di luar dan siap untuk merespons. Kelompok ketiga akan ikut denganku untuk menyerbu masuk. Soul Killer menoleh dan menatap Ghost dan Demon Princess. Kalian berdua akan ikut denganku. Tidak masalah. Putri Iblis mengeluarkan pedang lembut itu dan memegangnya di tangannya, tetapi tatapannya yang menghancurkan jiwa jatuh pada hantu itu. Dengan tangan kosong, dia tampak sangat berbeda. Berikan dia belati. Soul Mi mengambil belati dari penjaga rahasia dan menyerahkannya kepada Ghost. Ini pertarungan sungguhan, bukan perkelahian. Membunuh adalah urusanmu, aku tidak akan melakukannya. Hantu itu langsung menolak. Dia mendefinisikan dirinya sebagai warga negara yang baik, dan sebagai warga negara, dia tidak akan pernah membunuh siapapun. Kalau begitu, kamu harus membawa alat pembelaan diri. Bercanda, aku pasti bisa mengatasinya tanpa senjata. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Tidak mudah untuk menyerang dari gerbang utama. Aku akan berjuang masuk dari balkon, dan kalian semua akan menerobos masuk melalui jendela. Nyeon dengan hati-hati memeriksa struktur villa. Ada banyak kamera di sekitarnya, tetapi para penjaga rahasia itu bukanlah orang biasa. Menyelinap dan membunuh adalah keahlian mereka, dan mudah bagi mereka untuk menghindari jangkauan pandang kamera. Aku akan naik duluan. Nyeon melangkah di batang pohon, seringan burung layang-layang, dan langsung melompat tanpa suara. Ia menatap kedua penjaga di balkon, seperti macan tutul yang menatap mangsanya, menunggu saat mangsanya berkedip. Klik. Dalam sekejap mata, Nyeon menyerbu ke depan, menjatuhkan kedua pengawal itu dalam sekejap, membunuh mereka dengan belati, dan memberi isyarat ke bawah. Baiklah, kita bisa bertindak sekarang. Moji berkata kepada pengawal rahasia di belakangnya. Dia lebih khawatir tentang Ghost. Lagi pula, dalam hal penyusupan dan pembunuhan, Ghost hanyalah orang awam sekarang. Ghost, jangan, Guli, ikut aku. Moji mengingatkan. Ghost tidak keberatan. Dia tidak ingin membunuh siapapun, jadi dia sudah membuat rencana. Saat mereka masuk nanti, dia akan bertanggung jawab untuk menunda para penjaga sementara Moji akan memimpin orang-orang untuk menyelamatkan Gusin. Semuanya, serang. Setelah terdengar teriakan dari headset, semua jendela di luar villa pecah, dan para penjaga rahasia mengikutinya dari dekat. Membunuh. Istana Hades terkejut, dan Putri Iblis bahkan lebih terampil dan berani. Dia memanfaatkan para penjaga di dalam yang tidak dapat bereaksi dan mengayunkan pedangnya, dengan mudah membunuh salah satu penjaga. Ikuti aku. Ghost pernah ke villa ini sebelumnya dan tahu di mana Gusin dipenjara. Kali ini dia datang untuk menyelamatkannya. Ghost benar-benar khawatir para penjaga akan melihat bahwa situasinya tidak baik dan berbalik untuk membunuh Gusin. Hantu itu mengerahkan seluruh tenaganya dan menendang pintu besi itu hingga terbuka. Gusin ada di dalam, tetapi ada 2 penjaga di sekelilingnya. Keluar dari sini. Hantu itu mengambil sebatang besi dari tanah dan berlari ke depan. Dalam sekejap, ia menjatuhkan kedua penjaga itu ke tanah. Jika aku tahu, aku akan memberimu tongkat besi sebelum datang. Bahkan Moji terkejut dengan kebrutalan hantu itu. Siapa yang baru saja bersumpah bahwa mereka yang tidak membunuh orang adalah orang baik? Kedua penjaga di tanah pasti mengalami gegar otak. Bab 1173. Para penjaga rahasia yang mengikutinya dengan cepat menusuk penjaga yang terjatuh itu dengan pisau. Mereka semua berpengalaman dalam pertempuran. Selama pertempuran, seorang kultivator yang terluka parah juga dapat menyebabkan kerusakan besar. Oleh karena itu, menghabisi penjaga itu dengan pisau bukanlah hal yang kejam, tetapi merupakan tanggung jawab terhadap orang-orangnya sendiri. Gusin, kamu baik-baik saja. Hantu itu memeluk Gusin. Gusin jatuh di tempat tidur saat ini, matanya penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Mengenai keterkejutannya, tentu saja karena serangan mendadak mereka, yang begitu cepat sehingga orang-orang tidak dapat bereaksi. Mengenai reuni setelah bencana seperti itu, Gusin tentu saja senang. Dia memeluk hantu itu erat-erat dengan kedua tangan dan menolak untuk melepaskannya. Maafkan aku karena telah membuatmu menunggu begitu lama.
Hantu itu merasa bersalah karena telah membuatnya sangat menderita. Tidak apa-apa, senang bertemu denganmu. Baiklah, di sini masih sangat berbahaya, ayo cepat pergi. Moji melihat sekeliling. Meskipun itu hanya hiasan biasa, jelas bahwa tempat ini tidak sesederhana itu. Kamera masih bergerak, yang berarti seseorang masih mengawasi kita. Baiklah. Hantu itu menggendong Gusin di punggungnya, diikuti oleh beberapa pengawal rahasia di belakangnya, dan semua orang berlari menuju pintu. Miehun, cepatlah pergi. Moji berteriak keras. Miehun, yang berada di lantai 2, baru saja menyingkirkan para penjaga di lantai atas. Baiklah, tidak masalah. Miehun melihat sekeliling dan memutuskan bahwa tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama, jadi dia memanggil pengawal rahasia di sampingnya untuk mengikutinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba lempengan besi berjatuhan, menyegel jendela dan pintu semua orang dengan rapat, dan hati semua orang tiba-tiba terangkat. Tidak bagus. Miehun mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan menghancurkan pelat besi itu, menimbulkan suara tumpul. Pelat besi itu hanya penyok sedikit. Pelat besi ini jelas dibuat khusus dan bahkan peluru tidak dapat menembusnya. Pelat besi itu secara khusus ditujukan kepada para praktisi. Dengan kecepatan seperti ini, akan memakan waktu setidaknya 10 menit untuk menghancurkannya. Yang terpenting adalah jelas bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Pah-pah. Terdengar tepuk tangan meriah di udara, dan lampu di aula perlahan menyala. Li Mei terlihat berdiri di lantai 2, menatap semua orang di aula. Haha, aku tidak menyangka malam ini akan semarak ini. Li Mei tertawa kecil, dengan rokok di tangan kanannya, dengan ekspresi jenaka di wajahnya, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok mangsa yang ditawan. Sialan, kita terjebak. Moji menggertakkan giginya dan menggenggam erat pedang lembut itu. Tampaknya pertempuran sengit tak terelakkan hari ini. Gusin, bersembunyilah di belakangku dan jangan keluar. Hantu itu melindungi Gusin di belakangnya dan mengambil belati dari tubuh penjaga di tanah. Meskipun dikatakan bahwa warga negara yang baik tidak membunuh orang, sekarang, jika dia tidak membunuh orang, dia akan dibunuh. Hantu itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu melindungi Gusin dan bergegas keluar. Tuan Gu, saya tidak menyangka Anda berani membawa orang ke sini. Namun, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk menangkap mereka semua sekaligus. Li Mei mengenali orang-orang yang datang sekilas. Mereka semua adalah elit Istana Dunia Bawah. Jika mereka benar-benar tertangkap sekaligus, kekuatan Istana Dunia Bawah pasti akan sangat berkurang. Tidak apa-apa, dia sendirian. Aku akan menahannya, kalian mundur dulu, kata Miehun dengan suara rendah. Haha, tampaknya kamu masih terlalu naif. Li Mei menjentikkan rokok dengan ujung jarinya dan bertepuk tangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, dinding villa tiba-tiba terbuka, dan puluhan penjaga bergegas keluar dan mengepung semua orang. Ghost dan Gusin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak menyangka ada ruang rahasia di sini, dan begitu banyak orang bersembunyi di sana. Maaf, aku telah menyeretmu ke bawah. Ghost merasa bersalah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terjebak dan dikepung kali ini, dan orang-orang ini adalah teman-temannya sebelumnya. Hantu, apa yang kau bicarakan? Kita bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Miehun sama sekali tidak takut. Ia tidak tahu sudah berapa kali ia mengalami situasi yang lebih berbahaya dari ini. Itu hanya baku tembak. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kedua belah pihak akan mati. Saudara-saudara, apakah kalian takut? Miehun berteriak keras. Tidak, tidak. Para penjaga rahasia itu berkata serempak bahwa mereka semua adalah master berpengalaman yang lebih suka bertarung sampai mati. Li Mei, mari kita buat kesepakatan. Kau biarkan kami pergi dan kami tidak akan pernah mengganggumu lagi di masa depan. Ghost tidak ingin ada yang terluka atau terbunuh. Orang Cina menghargai perdamaian, dan Gusin masih di sini. Tidak diragukan lagi akan lebih baik jika dia bisa lolos dengan selamat. Tuan Gu, Anda sudah berada di tangan saya, tetapi Anda masih ingin mengajukan permintaan seperti itu. Li Mei mencibir. Benar sekali, karena kamu di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pada saat ini, suara wanita yang dingin terdengar dari ruangan gelap, dan pandangan semua orang tertuju ke arah pintu ruangan gelap. Itu adalah seorang wanita dengan jaket dan mata biru. Meskipun kekuatannya tidak diketahui, Miehun dapat merasakan auranya, yang tidak kalah dengan auranya sendiri. Ahli kultivasi lainnya. Sueming, tampaknya kerjasama kita kali ini berhasil. Li Mei berkata sambil tersenyum. Mereka semua adalah target pembunuhan tuan kita, jadi mari kita bunuh mereka semua hari ini. Sueming membuka telapak tangannya, dan sebuah kerucut es muncul di tangannya dari udara tipis. Memadati menjadi es. Setelah melihat ini, wajah Miehun tiba-tiba menjadi serius. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Wanita di depannya yang bernama Sueming, setidaknya adalah seorang master di tahap akhir keluar dari tubuh, dan bahkan mungkin telah menembus ke tahap gangguan. Tak heran Li Mei terlihat begitu percaya diri, ternyata ia mendapat bantuan seorang ahli. Kekuatan Li Mei tak terduga, dan dia juga bisa melakukan ilusi, jadi sebaiknya kau berhati-hati, hantu itu memperingatkan.
Aku akan berurusan dengan wanita bernama Sueming. Moji, kau pergilah berurusan dengan Li Mei. Ghost, kau lindungi Gusin. Setelah Miehun mengatakan ini, dia bergegas maju dan menusuk Sueming dengan pedangnya. Hanya hal sepele. Sueming tidak terburu-buru. Dia mengangkat tangan kirinya dan membentuk dinding es di udara, yang tidak dapat ditembus oleh pedang Changbai. Sungguh kekuatan internal yang kuat. Miehun berbalik dan menyimpan pedangnya. Ia mengira hanya elemen air yang dapat digunakan untuk melakukan kondensasi es. Ia tidak menyangka bahwa wanita muda di depannya benar-benar dapat menggunakan udara dingin. Sebelum Miehun sempat sadar, dinding es di depannya tiba-tiba retak, dan di balik es yang pecah itu ada sebuah kerucut es. Ya Tuhan! Miehun menghindari pukulan mematikan itu dengan berbalik ke samping dan menjaga jarak antara dirinya dan Sueming. Aku tidak pernah menyangka bahwa Jenderal Perkasa dari Istana Dunia Bawah hanyalah seorang boneka. Sueming mencibir dengan sinis. Gadis kecil, aku tidak menyangka kau begitu kejam di usia muda. Namun, ada hal-hal yang belum kau lihat. Miehun mengatur napasnya dan memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada tangan kanannya. Satu pedang, hancurkan. Dalam sekejap mata, Miehun muncul di belakang Sueming, dan orang-orang di sekitarnya bahkan tidak dapat melihat apa yang terjadi. Bagaimana? Bagaimana dengan pedang ini? Miehun perlahan berbalik. Sueming, yang tadinya sombong, tidak lagi memiliki kebanggaan di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya serius. Kerucut es di tangannya berubah menjadi tumpukan bubuk di bawah tatapan semua orang. Aku meremehkanmu. Wajah Sueming muram, dan nadanya dipenuhi kebencian. Bagi orang yang sombong dan menghargai diri sendiri, hal yang paling tidak dapat ia terima adalah kekalahan. Bab 1174. Ia tidak pernah menyangka bahwa Miehun memiliki trik yang begitu ampuh. Sejak zaman dahulu, prajurit yang sombong akan dikalahkan. Dan sejak Baisan diracuni dan hampir mati terakhir kali, Miehun telah menahan napas dan bersumpah untuk membalas rasa malunya sebelumnya. Meskipun ia tidak tahu apakah Li Mei berada dalam kelompok yang sama dengan para penyerang di Baisan, itu tidak masalah. Tidak ada jenis kelamin, usia atau status di bawah pedang, yang ada hanya musuh. Datang lagi. Miehun menebas dengan pedang. Sueming adalah seorang kultivator ahli serba bisa dengan kekuatan batin yang dalam, keterampilan bertarung yang canggih, gerakan yang sangat cepat, dan kekuatan dinginnya yang unik dapat memadatkan es dari udara tipis seperti elemen air. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terbunuh. Jadi Miehun tidak berani meremehkannya. Namun, tindakan ini adalah untuk menyelamatkan Gusin. Selama mereka dapat menunda hingga penjaga rahasia membuka pelat besi, mereka dapat mundur. Sueming mendengus dingin dan berdiri tak bergerak, dengan tatapan aneh terpancar di matanya yang menghancurkan jiwa. Ada yang salah. Pedang Changbai menusuk ke arah dada Sueming. Namun, saat ujung pedang itu menyentuh pakaiannya, Sueming perlahan menghilang dari tempatnya. Pedang itu tidak mengenai apapun. Hati-hati, penyihir jiwa, itu ilusi. Hantu itu melihat petunjuk itu sekilas. Ini persis sama dengan situasi di stadion. Ini adalah ilusi Li Mei. Tanpa diduga, ilusinya dapat digunakan pada orang lain. Tembak. Moji berteriak, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke Li Mei di lantai 2 dan menarik pelatuknya berulang kali. Penjaga rahasia di belakangnya juga mengeluarkan pistol. Untuk sesaat, ruangan itu penuh dengan suara tembakan. Li Mei menghindari peluru dengan cara menoleh ke samping. Ilusi ini memang kuat. Kelihatannya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya, begitu ilusi itu digunakan, bahkan jika musuh datang di belakangnya, mereka tidak akan terlihat. Kelompok 1, kelompok 2, masuklah untuk memberi dukungan, kita terjebak di dalam. Moji berteriak ke headset, tetapi tidak ada respons dari headset tersebut. Sial, sinyalnya terblokir. Tinggalkan 2 pengawal rahasia untuk membongkar pelat besi itu. Hantu, kau lindungi Gusin, dan yang lainnya ikuti aku. Moji berteriak, dan pengawal rahasia itu mengeluarkan belati mereka, dan kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan. Gusin, jangan takut, kita akan segera keluar. Melihat orang-orang jatuh ke dalam genangan darah satu demi satu, bahkan Gusin, seorang perawat, tidak tahan dengan dampak visual itu. Sebaliknya, Ghost merasa tidak apa-apa. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia tampaknya sangat akrab dengan pemandangan berdarah ini. 2 wanita yang sangat kejam. Miehun tampak sedikit tidak berdaya menghadapi kekuatan dingin Sueming dan ilusi Li Mei di saat yang bersamaan. Akan lebih sulit bagi mereka untuk mengatasi kerja sama keduanya daripada menghadapi 2 Sueming di saat yang bersamaan. Di antara para dewa utama di barat, ada juga orang yang pandai dalam ilusi, Dewi Kecantikan Aphrodite. Miehun telah melihat teknik ilusi Aphrodite, yang sangat mirip dengan Li Mei. Teknik itu membuat lawan kehilangan posisi target dan kemudian melancarkan serangan mematikan. Lawan bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Sialan, ini semua tipuan. Miehun terus mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya bahwa tidak peduli seberapa banyak ilusi menipu penglihatan, itu bisa dipatahkan selama pikiran tetap fokus. Apa yang terjadi? Kok ada 2 Sueming lagi? Miehun membuka matanya, tetapi tertegun oleh pemandangan di depannya. 2 Sueming yang identik bergegas ke arahnya pada saat yang sama.
Hati-hati di belakangmu. Tiba-tiba, terdengar suara lembut, dan Myeun menundukkan kepalanya tanpa sadar. Ia merasakan hawa dingin di kulit kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang melewatinya lagi. Ia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Sueming. Ternyata dua Sueming di depannya semuanya adalah ilusi, dan tubuh aslinya selalu berada di belakang Myeun. Kakak Sueming, tampaknya ilmu silatmu belum begitu hebat. Li Mei perlahan berjalan mendekat dari belakang dan menatap Sueming dengan raut wajah menggoda. Jika bukan karena wanita itu, Myeun pasti sudah mati di tanganku sekarang. Sueming menatap Moji dengan tatapan tajam. Apa kau baik-baik saja? Moji melangkah beberapa langkah ke sisi Myeun. Myeun terlalu sulit menghadapi mereka berdua pada saat yang bersamaan. Tanpa dukungan, ia tidak akan bisa bertahan lama. Jangan khawatir. Kalian berdua, apakah kalian masih ingin terus bertarung? Para penjaga rahasia telah mengepung kalian di luar. Jika kalian terus bertarung, kalian pasti akan mati. Putri Iblis berkata dengan dingin. Bagaimanapun, para penjaga rahasia telah dilatih dengan ketat. Bahkan jika mereka kalah jumlah, mereka tidak akan dirugikan. Terutama dalam pertempuran jarak dekat, hampir setiap penjaga rahasia adalah ahli ilmu pedang dan ahli dalam pertempuran. Benarkah? Itu belum tentu benar. Li Mei menepukkan tangannya pelan, dan beberapa dinding villa perlahan terbuka, dan puluhan penjaga menyerbu masuk. Ya ampun, banyak sekali orangnya. Hantu yang berdiri di pintu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat ini. Bahkan jika penjaga rahasia itu dapat melawan 3 orang sekaligus, dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak penjaga. Yang paling penting adalah target para penjaga ini adalah Ghost dan Gusin. Keluar dari sini. Hantu itu mengeluarkan belati dan melemparkannya ke penjaga itu. Apakah kalian siap? Hantu itu berbalik dan berteriak pada dua penjaga rahasia di belakangnya. Tunggu sebentar, Tuan. Plat besi itu akan segera dibuka. Hantu itu hampir mengumpat. Plat besi ini, tidak, harus dikatakan bahwa plat logam itu terlalu keras. Biar aku saja. Hantu itu berjalan ke pintu dengan tidak sabar, mendorong dua penjaga rahasia itu, dan memegang plat besi itu erat-erat dengan kedua tangannya. Hantu itu mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memutuskan untuk menariknya terbuka karena dia tidak bisa mencongkelnya. Hantu, apakah ini baik-baik saja? Gusin juga sangat takut. Lebih dari selusin penjaga bergegas ke arah mereka. Kalian berdua, hentikan mereka, teriak hantu itu. Ya, Tuan. Sialan, kenapa aku tidak bisa membukanya? Hantu itu melihat pelat besi itu dilas ke pintu. Jika dia ingin membukanya, dia harus merobohkan seluruh pintu beserta dindingnya. Dia hampir bisa membawa pergi Gusin. Memikirkan hari-hari tanpa Gusin, Ghost merasa lebih tidak nyaman daripada kematian. Kali ini, apapun yang terjadi, berapapun biayanya, dia akan membawa pergi Gusin. Ah! Hantu itu berteriak keras dan mengeluarkan kekuatan dahsyat dalam sekejap. Dentang. Plat besi itu jatuh ke tanah, menimbulkan suara benturan logam yang keras. Itu berhasil. Ah! Pada saat yang sama, seorang penjaga rahasia di sampingnya bersandar ke dinding kesakitan dengan belati tertancap di dadanya. Siner, cepatlah kemari. Hantu itu menarik Gusin, dan para pengawal di belakangnya juga mendekat. Pergilah ke neraka. Hantu itu mengambil batang besi dari tanah, mengayunkannya dengan satu tangan, dan memegang Gusinhu di belakangnya dengan tangan lainnya. Tuan, cepatlah mundur. Aku akan melindungimu. Penjaga rahasia yang tersisa berdiri di depan hantu itu. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Sedikit rasa berat melintas di mata hantu itu. Penjaga rahasia ini berniat mengorbankan nyawanya untuk menunda para penjaga ini. Dia pasti akan mati. Hantu itu pun tidak ingin dia mati, tetapi jika dia tetap tinggal, dia dan Gusin juga akan kehilangan nyawa. Siner, ayo pergi. Bab 1175. Hantu itu menarik Gusin dan bergegas keluar pintu. Freedom tampak melambai tepat di depan mereka. Sial, masih banyak sekali orangnya. Hantu itu tiba-tiba berhenti, dan suasana hatinya turun dari langit ke dasar lagi. Jika jumlah orang di dalam rumah itu dianggap cukup besar, maka ratusan pengawal bersenjata di luar telah mengepung villa itu seluruhnya, dan saat ini, mereka berdua telah tertembak berkeping-keping oleh senjata pengawal itu. Dari mana datangnya begitu banyak penjaga? Waktu aku datang ke sini tadi, di luar sedang sepi. Lalu, di mana penjaga rahasia di kelompok 1 dan 2? Kenapa mereka pergi? Pikiran-pikiran yang sangat menakutkan muncul di benak hantu itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sejumlah besar penjaga yang diatur oleh Li Mei mengepung para penjaga rahasia dan membunuh mereka semua. Wanita ini sangat teliti dan mengatur segalanya dengan sempurna. Namun, bagaimana dia bisa menebak kedatangan semua orang? Apakah masalah ini sudah terungkap sebelumnya? Ali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gusin bersembunyi di balik hantu itu, gemetar ketakutan. Orang biasa manapun akan gemetar jika dibidik oleh ratusan senjata. Jangan khawatir, aku di sini. Hantu itu juga tampak serius. Jika dia dipaksa pergi, bahkan jika dia bisa menghindari peluru, bagaimana dengan Gusin? Dia harus ditembak ke saringan. Angkat tangan dan menyerah, atau kami akan tembak, teriak seorang penjaga bersenjata lengkap. Baiklah,
kita menyerah, jangan tembak. Ghost segera mengangkat tangannya. Dia tidak punya pilihan. Gusin ada di sisinya, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Hantu, ayo cepat pergi. Pada saat ini, Putri Iblis Penghancur Jiwa juga bergegas keluar bersama para pengawal rahasia yang tersisa. Astaga! Tidak mengherankan, reaksi mereka sama. Penjaga rahasia itu mengeluarkan pistolnya dan kedua belah pihak saling berhadapan, tetapi dibandingkan dengan jumlah dan daya tembak para penjaga, pistol penjaga rahasia itu tampaknya tidak layak disebut sama sekali. Apa yang terjadi? Wajah Miehun tampak sangat serius. Ada begitu banyak orang, mengelilingi mereka dengan rapat. Meskipun ada hutan di sekitar mereka, kemungkinan untuk menerobos secara langsung terlalu rendah dan terlalu berisiko. Jika terjadi kesalahan, seluruh pasukan akan musnah. Mengapa ada begitu banyak orang? Suasana hati Moji juga jatuh ke titik terendah. Lebih dari separuh penjaga rahasia telah terbunuh. Memaksa terobosan akan seperti memukul batu dengan telur. Bagaimana, semuanya? Pesta yang aku siapkan cukup enak, bukan? Li Mei berjalan keluar dari villa perlahan-lahan. Sue Ming juga menunjukkan ekspresi arogannya yang biasa. Mereka telah berhasil. Orang-orang di Istana Dunia Bawah tidak punya tempat untuk melarikan diri. Satu-satunya pilihan adalah menyerah atau bertarung sampai mati. Dan menyerah. Hasilnya tidak ada bedanya dengan bertarung sampai mati. Maaf, kali ini, aku telah melibatkanmu. Ghost kembali meminta maaf kepada Miehun dan Moji, dan juga meminta maaf kepada para penjaga rahasia yang masih hidup dan yang telah meninggal. Jika bukan karena dia dan Gusin, banyak orang tidak akan mati malam ini. Hantu, jarang sekali kau meminta maaf pada kami. Kau tahu, selalu saja kau yang memberi kami perintah. Miehun tampak tiba-tiba merasa lega dan tertawa. Kami berjanji akan hidup dan mati bersama. Pada saat ini, Miehun tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Li Mei dengan suara rendah dan kuat, mengucapkan setiap kata. Itu benar-benar mengharukan. Kalau begitu, kalian semua harus mati di sini bersama malam ini. Li Mei mengangkat tangan kanannya, dan para penjaga siap menembak. Kita akan mati bersama. Tapi tidak malam ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tuan, kita diserang. Beberapa tembakan tiba-tiba terdengar, seperti petir. Hutan dipenuhi dengan tembakan dan api, dan para penjaga pun tumbang. Bunuh mereka dengan cepat. Li Mei berteriak keras. Lari ke kiri. Miehun meraung, dan tangannya yang tersembunyi di balik punggungnya tiba-tiba mengendur, dan dua granat kejut jatuh ke tanah. Ledakan. Sialan, jangan biarkan mereka kabur. Sue Ming geram dan bergegas maju. Bukan hanya dia, bahkan Li Mei yang cerdik pun tidak menyangka bahwa Istana Dunia Bawah ternyata punya rencana licik. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung Oriole di belakangnya. Meskipun jumlah penjaganya banyak, mereka diserang oleh penjaga rahasia yang datang untuk memperkuat mereka dari belakang. Yang terpenting adalah, dilihat dari suara tembakan saja, daya tembak penjaga rahasia itu tampaknya lebih kuat daripada kekuatan para penjaga. Mungkinkah? Jumlah mereka juga ratusan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang datang ke Laut Cina Timur? Sue Ming segera menemukan jejak Gusin dan hantu itu. Dia bisa mengabaikan yang lain, tetapi selama keduanya tidak tertangkap, Istana Dunia Bawah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Lawanmu adalah aku. Tiba-tiba, sebuah sosok menghalangi jalan Sue Ming. Sebelum Sue Ming dapat melihat siapa orang itu, dia terhempas oleh energi yang kuat. Itu kamu. Sue Ming berdiri dari tanah dengan agak malu. Ketika dia melihat siapa orang itu dengan jelas, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tepatnya, yang paling menarik perhatiannya adalah pedang. Kamu sih. Kau lagi. Bukankah kekalahan terakhir kali sudah cukup buruk? Ye Shike mencibir. Ya, dialah yang datang untuk membantu. Tidak hanya itu, Jiqian juga membawa Yue Wei bersamanya, dan kali ini, mereka memiliki seorang penolong yang hebat. Zheng Ji. Jangan lupa, ini di Laut Cina Timur, wilayah keluarga Zheng. Di daerah ini, tidak ada yang lebih kuat daripada Zheng Ji. Misalnya, sebagian besar orang yang datang untuk memperkuat kali ini adalah pengawalnya, dan hanya Zheng Ji yang dapat memobilisasi begitu banyak orang. Wajah Sue Ming tampak serius. Dia sangat menyadari kekuatan Yu Shijian. Kekuatan pedang itu sendiri terlalu berat untuk dia tangani. Jika dia berhadapan langsung dengannya, itu sama saja dengan mencari kematian. Pada titik ini, Li Mei dan Sue Ming hanya bisa menyesalinya. Mereka tidak menyangka bala bantuan Ye Shike akan datang secepat itu, dan mereka bahkan lebih menyesal karena tidak membunuh Miehun dan kelompoknya tadi. Jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat menahan serangan penuh Yu Shijian, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Ye Shike. Dari segi jumlah, bala bantuan jauh lebih banyak daripada para penjaga, dan keunggulan Li Mei dan Sue Ming telah sepenuhnya hilang. Cepat ikut aku. Jiqian tentu saja datang ke tempat yang begitu megah. Dia tidak menyangka akan ikut serta dalam pertempuran besar begitu dia tiba di Laut Cina Timur. Hampir semua orang dalam kelompok Miehun terluka. Yue Wei segera menanggapi mereka. Semuanya, kepung mereka, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Sialan, Sue Er, cepat mundur.
Li Mei meraih lengan Sue Ming dan menariknya kembali. Tidak, jika kita gagal seperti ini, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada tuan kita? Sue Ming merasa bangga dan sombong, jadi dia tentu saja tidak mau pergi seperti ini. Namun, para penjaga sudah menunjukkan tanda-tanda kemunduran, dan terus bertarung hanya akan menambah korban. Jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Akhirnya, Li Mei meyakinkannya, dan para penjaga mundur ke gunung belakang. Ini adalah hutan lebat di pinggiran kota, dan tidak seorang pun akan tahu apa yang terjadi malam ini. Tidak perlu mengejar. Yesike memberi isyarat kepada semua orang untuk menghentikan tembakan. Gunung belakang adalah hutan tak berpenghuni. Begitu masuk, tidak akan ada cara untuk menemukan jejak apapun. Selain itu, Gu Xin telah diselamatkan, dan tujuan mereka telah tercapai. Bersambung.